memakai emas bagi laki-laki haram. Jadi kembali itu haramnya itu. Pakaian emas bagi laki-laki. Iya Pak, memang haram laki-laki pakai emas. Mana itu haramnya? Haram karena memakainya tadi. Ya. Jatuhnya haram karena memang keharaman itu Pak, kalau kita kembali ke dalil, haramnya itu bukan karena itu karena ini. Sebenarnya haram itu karena ada dalil mengharamkan. Boleh karena ada dalil atau tidak ada dalil yang melarang. Makanya Bapak Ibu, kita tidak boleh sembarangan bilang orang haram. Kita tidak boleh bilang orang sembarangan berdosa, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman dan orang itu berdosa. Apalagi menyatakan kafir. Dia muslim kita bilang kafir, itu tidak boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan kalau yang bersangkutan itu kafir. Termasuk perkara emas tadi. Kenapa kok emas ini haram bagi laki-laki? Ada nas yang melarang itu. Beda dengan wanita. Wanita itu tidak haram memakai emas, terlepas kemudian ada kajian karena laki-laki berbeda postur tubuhnya dengan wanita. Wanita itu ada tubuhnya itu, mohon maaf, itu bisa emas itu tidak berpengaruh ke tubuhnya. Ada sesuatu yang Allah berikan kepada wanita dan itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, ini kajian belakangan, kemudian ada medisnya begitu. Tapi sebenarnya sesuatu itu dilakukan karena perintah, sesuatu itu ditinggalkan karena larangan. Perintah larangan tergantung ada dalil. Kenapa laki-laki tidak boleh? Haramnya kenapa? Karena dalil tadi mengharamkan. Ya. Nah, secara zat emas itu sampai kapanpun, apapun bentuknya, dalam kondisi apapun, kecuali ada uzur tertentu, ada sebab tertentu. Tapi dalam kondisi apapun laki-laki itu tidak boleh. Tidak hanya emas, termasuk sutra, pakaian sutra, pakaian kainnya dari sutra, itu laki-laki tidak boleh sampai kapanpun, kecuali ada uzur, ada sebab, misalkan untuk obat. Nah, ada penyakit, misalkan penyakit kulit kah, misalkan obatnya tidur diselimuti kain sutra. Nah, yang seperti ini kalau menurut ini baru ada uzur, ada rukhsah. Tapi kalau dalam kondisi normal seperti kita, tetap hukumnya tidak boleh, termasuk emas tadi Pak. Baik, ada yang lain? Ya. Ini terkait kredit Ustaz. Saya pernah juga mendengar salah satu ulama juga mengatakan kalau kredit barang, katakanlah itu rumah ataupun kendaraan, itu kan ada kemanfaatan yang didapat dari si kreditur ataupun kreditur. Nah, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah pinjaman uang yang berbunga. Ya. Itu bagaimana? Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, kredit itu dalam Islam hukumnya boleh. Kredit dalam Islam hukumnya boleh. Karena kredit itu secara ekonomi maknanya transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Sistem pembayarannya tidak tunai dengan tempo waktu yang disepakati. Kalau tunai itu, kalau misalkan ini barang berapa harga 1 juta, kasih uang 1 juta, barang diambil, itu namanya tunai. Kalau dalam fikih namanya bai'ul mutlak, jual beli tunai mutlak. Tapi kalau ini berapa harganya? 1 juta. Kalau saya cicil, kalau kamu cicil 2 juta, kamu bayar 4 kali, 500 kali bayar 4 kali. Itu kalau dalam istilah ekonomi namanya kredit. Kredit dalam Islam itu boleh. Baca nanti dalam buku Halal wal Haram, tulisan dari karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau juga berpendapat menjelaskan demikian. Intinya apa? Kredit hukumnya boleh. Tapi yang tidak boleh ada unsur-unsur lain yang membuat akad transaksi jual beli yang tidak tunai ini membuat tidak syar'i. Banyak macamnya. Salah satunya apa? Ada denda. Ini 2 juta, bayar 4 kali, sebulan 500, 4 bulan lunas. Bayar tiap tanggal 10, ternyata pas tanggal 10 tak bisa bayar. Baru bisa 3 hari kemudian, tanggal 13, kena denda.
Denda ini tambahan dari hutang. Ini riba. Walaupun barang, Pak. Yang kedua, walaupun terjadi ini ikhtilaf, poin kedua nih. Ulama menetapkan transaksi jual beli, cash sama kredit itu prinsipnya sama. Yang membedakan cuma satu, sistem pembayaran dalam Islam. Beda dalam aturan hari ini. Dalam Islam, ini Bapak Ibu beli tadi 2 juta, 4 bulan dicicil, itu tadi pagi beli, nah malam ini boleh Bapak Ibu jual. Karena ini secara kepemilikan dan milik Bapak Ibu. Tapi ingat, Bapak Ibu punya kewajiban, utangnya harus dilunasi, cicilnya dibayar, kewajibannya ada. Kredit tunai bedanya cuma satu, sistem pembayaran. Kepemilikan atas barang itu harus tam, sempurna. Kalau Bapak Ibu beli cash berapa nih? 1 juta, bayar 1 juta, utuh enggak punya nih. Tuh, beli motor juga gitu. Motor diambil, surat diambil. Rumah juga gitu, mobil juga gitu. Barangnya kita miliki, surat-suratnya yang berkaitan dengan barang itu kita miliki. Itu disebut tam. Meski sekali lagi saya katakan, ini ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat demikian, boleh ya. Tapi pendapat yang rajih menurut kita ya mengatakan tidak boleh. Fakta hari ini kredit itu apa yang tidak boleh, dan pendapat yang rajih menurut kita tadi menjadikan hal ihwal berkaitan dengan barang yang kita perjualbelikan secara tidak tunai tadi dijadikan sebagai jaminan. Motor dikredit, BPKB-nya jaminannya. Mobil dikredit, BPKB dijamin. Rumah dikredit, SHM-nya dijamin. Kalau gitu apakah tidak boleh? Ada jaminan? Boleh. Dalam Islam itu ada jaminan itu 2, jaminan orang, jaminan barang. Jaminan orang itu kepercayaan. Misalkan ada orang mau ngutang ke Bapak, tak percaya nih orang. Bapak tanya ke saya, "Ustaz, gimana itu harus bulan dulu datang kemarin mau ngutang ke saya." Kasih aja lah Pak, saya yang jamin. Itu jaminan orang namanya. Tapi ingat, kalau saya menjamin kayak gitu, kalau dia tak bayar, saya harus bayar. Itu jaminan orang. Yang kedua, jaminan barang. Jaminan barang ini yang tidak boleh barang yang diperjualbelikan. Harus barang lain. Mobil berapa nilainya? Totalnya anggaplah 200 juta. Punya kebun sawit nilainya 300 atau 250 juta. Nah, kebun sawit ini dijadikan jaminan. Ini boleh. Maka tam kepemilikannya. Faktanya hari ini kredit atau leasing hari ini, orang leasing itu kan sewa beli. Sewa kalau tak mampu bayar cicilan, beli kalau udah lunas. Selama masa cicilan itu dianggap nyewa. Kalau udah lunas bayar cicilan baru dianggap beli. Makanya disebut sewa beli. Dalam Islam tidak begitu. Jual beli ya jual beli, sewa ya sewa, beda. Begitu seterusnya Pak. Makanya barang atau uang sama aja. Nah, kalau uang masuk kategori hutang. Hutang dalam kategori qad. Hutang itu ada 2. Ada hutang dain. Dain itu dasarnya mana? Al-Baqarah 282. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Itu hutang dain. Hutang dain itu apa? Hutang barang. Tak punya uang di rumah. Siang tadi tidak makan, pergi ke warung, ambil beras 1 kilo. Itu namanya hutang dain. Barang yang dihutang atau utang investasi. Ya, biasanya barang itu dain, atau utang bisnis itu dain. Tapi ada yang kedua namanya hutang qad. May yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Ini hutang qad. Hutang qad ini biasanya duit yang dikasih. Baik hutang dain maupun hutang qad itu tidak boleh terjadi penambahan. Maka kembali ke persoalan tadi, kredit dalam Islam boleh selama tidak menyalahi prinsip akad kredit jual beli, tidak tunai dalam Islam, silakan kredit, boleh. Tapi kalau ada hal yang menyalahi prinsip jual beli, maka di situ hukum kreditnya batil. Harta yang Bapak Ibu miliki itu batil, haram secara akad. Kapan baru sah? Ya, nyangkut. Nah, ini kalau udah selesai akadnya. Begitu Pak. Nah, kredit boleh aja, tapi kredit syar'i. Coba tengok syar'inya Pak. Yang mana yang syar'inya ini? Itu kayak tadi mencari atah dalam tumpukan padi. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Yang benar datang dari Allah dan salah datang dari kekhilafan dan kebodohan saya pribadi. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf atas khilaf kata penyampaian kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri majelis kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.